Halo guys, kita lagi diundang meeting nih sama orang dari dari partai terbesar di Indonesia ya. Jadi kalau lu bisa tebak tempatnya di mana, ada yang tahu nggak? Jadi gue sengaja bikin live nih guys, biar kalau gue kenapa-napa, lu bisa lihat gue lagi di mana gitu. Jadi kemarin gue dapat SMS dari salah satu orang partai terbesar di Indonesia, diajak ketemu pagi ini. So ya, we'll see. Nggak tahu ngomongin apa. Nah, kita mau bahas tentang, gue dari kemarin sebenarnya pengen bikin video tentang IPO-nya Fore guys. Jadi cuman nggak sempet ya, karena ada banyak prahara nih terkait soal si Donald Trump. Jadi kita nggak sempet bikin videonya Fore. Ini sih Mbak, udah buka belum? Oh, jam 10 baru buka. Ya. Jadi kita cari tempat yang paling sepi dan paling aman nih guys. Di ruang publik, tapi jangan banyak orang juga. Gak usah partai-partaian lah bang. Oh enggak. Cina kena 100%-an ya? Ya. Gue coba cari tempat lagi deh. Mungkin sedikit update aja ya. Kita bakal bikin gathering di yang paling deket sih di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Terus di Singapura. Jadi teman-teman yang di sini yang dari Singapura, kita bisa ketemu di Singapura. Yang agenda kita yang di luar negeri di Singapura, di Brunei, terus di Singapura, Brunei, Jepang. Jadi nanti kita sampai ketemu di situ. Kita diajak buat invest di sana. Teman-teman kan udah tahu ya, kita investasi di bidang yang berhubungan dengan perkebunan hijau, deforestasi, penghijauan, penanaman hutan. Jadi itu yang kita mau lakukan. Gue nggak ada minat partai-partaian, nggak ada. Gue udah dari 10 tahun, dari gue di Belanda ya, tahun 2012 itu sempet 3 partai bahkan yang datang ke Belanda terbang ngajak gue gabung. Dari tahun 2000 itu, dari berarti udah 13 tahun lewat ya. Waktu itu gue ketua persatuan PPI itu apa ya? Persatuan Pelajar Indonesia di Belanda yang di Leiden. Jadi 1, 2, udah 3 partai lah yang ngajakin gue gabung dari 13 tahun yang lalu. Tapi gue nggak mau. Jadi sampai sekarang pun lu lihat gue juga nggak mau. Jadi gue nggak begitulah. Nggak menarik lah. Tapi mungkin kalau disuruh bergabung ke partai di Singapura mungkin gue berminat ya. Bahkan di Belanda itu mungkin lebih menarik lah dibanding yang di Indonesia. Jadi tapi nggak ke situ lah, passionnya juga nggak ke situ. Gue lebih passion di dunia investasi, di dunia bisnis. Anyway, yang kita mau bahas ini soal bisnis sih. Jadi ada video yang gue belum bikin, itu adalah endgame-nya Trump. Kenapa Donald Trump bikin tarif itu? Alasannya apa? Kenapa? Itu videonya kompleks guys. Itu kompleks banget. Jadi satu video mungkin bisa 1,5 jam.
Dan yang udah pasti kalau kita bikin video itu kita nggak bisa bikin videonya Fore, IPO Fore. Kan kemarin kita sempat bikin polling ya, IPO Fore. Dan gue pengen banget bahas itu karena banyak hal yang menarik dengan IPO-nya Fore. Banyak orang nggak tahu apakah 11-12 dengan IPO-nya Mixuway di China atau IPO-nya Bukalapak, kan lu masih pada nggak tahu kan? Susah ya. Jadi gimana guys? Coba lu tentukan. Pak udah buka belum? Beneran? Sini dah. Hebat ini. Satu-satunya yang udah buka loh. Ini aja masih tutup. Hebat ya. Scan barcode-nya. Oke. Jadi kita polling guys. Gimana caranya bikin polling di sini? Mendingan kita bahas soal endgame-nya Donald Trump atau bahas IPO-nya Fore. Kita mau polling nih. Gimana guys? Mendingan kita bikin Donald Trump apa IPO-nya Fore? Gak bisa dua-duanya guys. Gak mungkin. Bandwidth gue gak cukup. Karena banyak banget kerjaan kita ya. Gue mondar-mandir ke Kalimantan, ntar lagi ke Jawa Tengah, ke Bangka Belitung. Bulan depan aja udah harus ke Medan. Ntar ya, gue pengen cari cara bikin polling gimana ya. Coba komen guys, komen aja deh. Kalian pilih kita bikin video tentang endgame-nya Donald Trump, Indonesia kalah lah ya, atau Fore aja. Fore kapan sih IPO? Fore hari Rabu ya. Kalau nggak salah Fore hari Jumat ya. Fore hari Jumat ya IPO-nya. Gue kasih tahu orangnya dulu deh. Gue udah pindah ke People's Cafe. Bentar ya guys, gue pause dulu nih. Gue WhatsApp dulu orangnya. Oh itu udah. Bentar, nah itu udah ada sekretaris gue. Di WA-in dong orangnya. Pindah aja kita ke sini ya. Bentar guys, pause dulu. Oh, kami sudah IPO. Jadi udah telat dong kita bikin. Yang bener IPO-nya kapan ya? Oke guys. Jadi Romi Andik udah lama nih nggak ketemu. Romi Andik biasanya ketemu di YouTube ya. Jadi Fore itu tanggal 10 pembelian. Sekarang tanggal 9. Terus listing di Bursa Efeknya kapan ya? Betul, gue mau tanya kalian kalau ngopi, menurut kalian yang suka ngopi, Fore itu enak gak sih? Kalau dibandingin Starbucks, Fore, kopi kenangan, kalian pilih mana? Oh tanggal 14 ya? Tanggal 14 masuk naik ke bursa ya? Merta Delembongan, halo. Listing tanggal 14. Iya. Kalau posting dong, mendingan kalian kalau ngopi ya, yang suka ngopi ya, Fore, kopi kenangan, Starbucks, pilihnya mana?
Janji jiwa. Angga Saputra penawaran awal 19 Maret sampai 21 Maret. Penawaran umum sampai 10 April. Penjatahan efek 10 April 2025. Distribusi saham 11 April 2025. Ya. Kayaknya nggak banyak nih yang milih Fore. Fore sama kopi kenangan, kalian pilih mana guys? Fore, kopi kenangan. Memang pinter Fore ya, masuk ke segmen yang segmennya bagus lah. Makasih Pak. Gabriel, enggak om, saya cuma milih Americano supaya pahitnya terasa seperti pahitnya IHSG saat ini. Ya. Novinov, Om Ben sering minum kopi? Enggak, saya seringnya teh tawar. Kalau 3 pilihan itu masih Fore bang. Poin ya, poin itu harganya 20-an ya. 15 sampai 25 itu oke juga tuh Fore. Poin. Agianatma, Starbucks overpriced om, enak Fore. Kalau untuk cita rasa kopi kenangan kata Fahasa. Oh. Leonardo Pangkahila, Bang BRI apakah akan ke 2000-an om? Wah, lebih brutal dari gua itu. Lebih brutal dari gua. BTW bentar lagi ya, saham sejuta umat ke 3000 perak ya. Udah tahu ya saham apa ya? Yang kemarin ketika gua bilang harganya masih tinggi, masih 11.000 kali ya. Mungkin 10.000 atau 11.000 ya. Gua satu-satunya yang bilang ini saham bakal ke 3.000 perak. Sama kayak zaman-zaman Unilever sama Sampurna ya. Sampurna waktu harganya 3.000 guys. Gua satu-satunya yang bilang ini saham bakal ke 900. Nggak ada yang percaya. Faktanya jadi 900 beneran. Terus kemarin ada saham konglomerat. Gue bilang harganya bakal ke 3.000, nggak ada yang percaya guys, nggak ada yang percaya. Yang ada malah sahamnya naik katanya ya, mungkin ke 10.000 atau 11.000. Lu nggak percaya sama gue ya bakal 3.000 ya? We'll see guys. Hari ini udah 4.000. Goblok. Aduh, sama kayak yang pegang Unilever. Unilever gue lupa ya harganya dari waktu masih 12.000 kali. Unilever waktu harga 12.000 ya. Gue aja udah lupa. Gue bilang harganya bakal ke 3.000. Gak ada yang percaya guys, gak ada yang percaya. Sama yang terbaru itu, gue bilang sahamnya bakal jatuh ke 3.000 perak, konglomerat. Semua orang gak ada yang percaya sama gue. But that's okay bro. Kalau harga 3.000 apakah pas untuk masuk Om Ben? Belum tentu bro. Belum tentu. Tetap harus kita cek lagi lah. Nah, jadi para haters ya, sekali lagi nih para haters nih. Yang dari kemarin sibuk aja ngeblas ngata-ngatain gue, nggak mungkin 3.000, nggak mungkin 3.000, ini saham konglomerat, papi orang terkaya di Indonesia, papi bla bla bla. Lu bakal lihat ya, menurut lu nggak mungkin dari harganya puluhan ribu ke 3.000 perak. No, gue udah buktikan berkali-kali dari zamannya Sampurna, dari zamannya Unilever. Kita lihat ya. Gue bakal dapat apa nih? Traktir gue dong. Zaki Mahendra pinter amat. Kok tahu sih Zaki? Kok lo tahu? Hebat lo ya. Gue udah untung di atas 500% per hari ini. Thank you so much. Hebat kok lo tahu gue pegang saham itu. Yang lain pada sibuk kebakaran, kita sibuknya cuan aja ya guys ya. By the way, kita ngobrolin sedikit soal internet nih. Ini menarik nih. Elon Musk. Gue mau nanya dong sama teman-teman yang langganan internet pakai wifi di rumah. Ini gue serius mau nanya. Karena gue melihat cuan gue bakal naik nih
sekarang mungkin sekitar gue udah lama nggak buka sih, mungkin udah di atas 500%, mungkin per hari ini untung 700%. Gue lupa, gue juga nggak ngecek. Tapi gue pengen lihat gue mau jual di harga berapa, apakah nunggu cuan 1000%. So pertanyaan gue simple guys, lu kalau bisa ambil makna pertanyaan ini, lu akan cuan juga. Kalau lu pakai internet hari ini di rumah kamu ya, pakai wifi di rumah, lu bayar berapa sih per bulannya untuk pakai wifi di rumah? Apakah di atas 300.000 atau di bawah 300.000? Gue ulangin, buat teman-teman yang pakai internet di rumahnya, pakai wifi di rumahnya, entah lu pakai Biznet ke, Indonet ke, IndiHome ke, whatever, lu bayar di atas 300.000 atau di bawah 300.000? 300-an ya, berarti kamu di atas 300. Dah Putra, Syaubah 380, Ivana 300, thank you yang udah isi. Eswani 350.000, Ade Chandar 350. Oke. Thank you banget. Yang di bawah 300 cuma 2 orang nih gue lihat. 3 orang sama Endah Ardianto. 4 orang sama L19. Oke, thank you. Berarti cuan kita tambah gede nih. M Nanang 150.000 berarti jadi 4 orang ya. Erik Sinaga 304.000 per bulan, 150 Mbps pakai oksigen, beneran nih, hebat banget. Serius. Ini lebih murah loh dibanding Starlink. Starlink itu kita bayar 700.000 ya. 700.000 per bulan. Masa bener? Terus jaringannya bagus nggak nih oksigen? 300.000, 150 Mbps, jaringannya stabil nggak? Buat teman-teman yang di bawah 300.000, jaringannya stabil nggak? Pakai apa kalian? Romi Andik pakai punya PLN 235.000. Tinggal di mana Romi Andik, boleh tahu nggak? Gue berulang kali mau kontak PLN tuh tapi nggak bisa. Wih, Pak Bos. Sorry guys. Pak Bos sudah datang, kita matikan dulu. Guys, udah datang jagoannya. Jagoan kita lagi ke WC dulu. Tadi mana sih yang pakai oksigen sama yang pakai nanti kita online di YouTube, nanti kita ngobrolin ya. Gue penasaran sama yang pakai oksigen sama pakai Iconet. Nggak stabil om di bawah 300. Oh oke. Pertanyaannya gini guys, nih gue pertanyaan jujur sama kalian. Kalau gue bikin usaha ISP ya, Internet Service Provider, kecepatannya gue garansi minimum 100 Mbps minimum. Terus gue jual cuman seharga 100.000 rupiah per bulan. Lu mau beli nggak? Lu mau pakai nggak? Minimum 100 Mbps, harga 100.000 per bulan. Lu mau beli atau tidak? Gue ulangin, minimum 100 Mbps, digaransi lu nonton YouTube tidak nge-lag, bayar 100.000 per bulan. Lu mau pakai atau enggak? Jawab dong. Mau. I love Clavier. Saya pemilik tambang silika dan rencana buat pengolahan jadi low iron silika. Oke. Berharap buat target ekspor ke Cina. Terkait perang tarif ini, efeknya seperti apa? Efeknya lu bakal tambah cuan, karena silika itu kan dipakai buat pembangkit listrik tenaga surya ya, salah satunya. Jadi produk lu banyak banget fungsinya. Gue nggak tahu teman-teman si I love Clavier ini lu bikin untuk panel surya bukan? Kalau lu tujuannya buat panel surya, this is a very good news.
Karena ekspor lu ke Cina, gua yakin akan meningkat. Kenapa? Karena Eropa akan masuk ke perang dagang ini. Dia tidak akan bermain manis dengan Donald Trump. Dia akan lu jual gua beli. Eropa nih. Punya nyali nih Eropa nih. Nah, ketika dia perang badar sama Eropa sama Amerika, gua yakin negara sekarang yang dalam posisinya sadar dari diri dengan kebutuhan energi hijau itu Eropa. Dia akan meningkatkan ya pembelanjaan produk-produk panel surya itu yang sudah pasti harganya lebih kompetitif dibanding pakai punya Amerika Serikat. Gue jadi penasaran, silika kamu di mana? Di Kalimantan mana? Komen dong. Kebun kita yang di Kalimantan Tengah sebelahnya soalnya langsung pabrik Cina tuh. Karena kan gue merubah tambang pasir ya, bekas-bekas lahan-lahan bekas tambang itu kita rubah jadi kebun coklat. Jadi kita punya kebun-kebun itu lokasinya aneh-aneh guys, di sebelah tambang-tambang yang rusak. Gak mau om, biasa semua pakai malah jadinya lemot. Oh iya ya normal lah. Nah kalau ngomongin bandwidth, kalau ngomongin speed ya, speed 100 Mbps, speed. Tapi kalau ngomongin bandwidthnya di cap 4 Mbps. Jadi speednya kenceng nih guys, 100 Mbps. Tadi gue ngomongin speed ya. Speed 100 Mbps. Bandwidthnya 4 Mbps. Menarik nggak? Garansi jaringan stabil, ya. Speednya 100 Mbps, bandwidthnya 4 Mbps. Enggak lah, masa 4 MB per hari? Per detik. 4 MB per detik. Pingnya maksimal 99 ya. Cuman on average antara 7, pingnya 7 ms ya, 7 ms. Rata-rata 13 ms lah, 7 sampai 13 ms. Menarik ya? Oke, nanti kita bakal launching produknya nih. Di uji coba ya. 4 MB per detik guys. Bukan per bulan. 4 MB per bulan ngeri amat. Bendil, Pak Ben, sorry kebetulan gue aktif di internet. Kalau Pak Ben open price 100.000 100 Mbps, ini akan menghancurkan pengusaha lainnya. Betul, namanya disruptif. Memang persaingan dia. Berarti gue bakal cuan gede guys. Dia the only one yang bisa jual semurah itu harga internet di Indonesia. Oke, Bang, sorry Bang. Kita pamit dulu, mau ketemu sama Pak Bos. Bye bye guys, sampai ketemu.